Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejalan-jalansa, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum atau dakwah yang bertemakan dakwah digital di era kaum milenial. Oke, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Jalan Firza Gunawan dari Ilmu Komunikasi angkatan 2021. Oke, di sini saya akan ke dalam pendahuluan, yaitu Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin sebagai wujud rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia nikmat yang dilimpahkannya kepada makhluk-makhluknya di seluruh alam semesta. Dia membela hak asasi manusia, melindungi hewan dan tumbuhan. Islam rahmatan lil alamin sebagai konsep dasar agama Islam mengembalikan keindahan Islam yang telah lama memudar. Rahmat ini milik Allah dan dikirim melalui Islam untuk kita nikmati bersama. Karena itu Islam harus disebarkan kepada umat manusia agar kearifan yang diakui secara kolektif. Jika kita sebagai umat Islam memiliki ilmu, kita tidak hanya harus mengamalkannya untuk kehidupan kita sendiri, tapi kita juga harus menyebarkannya kepada orang lain. Sebagaimana diketahui dari hadis, sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai seorang muslim yang taat, kita wajib menyampaikan dakwah meskipun hanya satu ayat. Dakwah berarti segala kegiatan yang bertujuan menyeru manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang kemungkaran, baik dengan lisan, tulisan, melalui lisan ataupun perbuatan dengan menggunakan cara dan alat yang sesuai dengan prinsip Islam dengan tujuan tercapainya kebahagiaan manusia di dunia ini dan seterusnya. Secara historis dapat dilihat bahwa proses Islamisasi di Nusantara terjadi sebagai akibat dari kegiatan dakwah. Tanpa upaya para mubalik, kecil kemungkinan hal ini akan terjadi pada pemeran terbesar umat Islam di Indonesia. Yang kita kenal sekarang ini, dakwah Islam memiliki dua tantangan sekaligus, yaitu pertama ada tantangan keilmuan dakwah yang sampai saat ini belum menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Ilmu dakwah nampaknya mengalami stagnasi pada tataran perkembangan keilmuan. Jika kita merujuk pada besarnya perkembangan keilmuan dalam tulisan-tulisan ilmu dakwah yang sangat signifikan, kita dapat menemukan karya-karya akademik yang signifikan tentang dakwah tersebut. Kedua, masalah atau tantangan praktik dakwah harus kita akui bahwa dakwah lisan mendominasi bidang dakwah di Indonesia. Banyak tokoh yang mengembangkan bil dakwah lisan ini, serta dakwah bil lisan yang dilakukan melalui kegiatan yang disebut dakwah atau berupa pelengkap dakwah pada acara-acara khusus seperti pernikahan, khitan, Jumat, atau acara lainnya. Pada zaman ini, banyak penggunaan media digital membuat beberapa petinggi agama melakukan inovasi dan mencoba melakukan dakwah di media digital. Hal ini dianggap baik dari beberapa sisi, tetapi dia juga kurang menyetujui dakwah yang dilakukan di media digital ini. Karena terlalu luasnya media digital dan mudahnya diakses membuat kekhawatiran tersendiri dari beberapa khalayak jika dakwah dilakukan di media digital. Takutnya ada beberapa oknum yang menyalahgunakan media digital dakwah tersebut untuk mengiring opini negatif. Pada era digital dan milenial seperti sekarang ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi makin pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam berdakwah. Dakwah digital menjadi sebuah fenomena yang semakin berkembang dan banyak digunakan sebagai saran untuk menyebarkan pesan-pesan keagamaan kepada khalayak yang lebih luas. Dakwah digital dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Dalam dakwah digital, penggunaan teknologi dan media sosial menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada masyarakat. Berbagai jenis konten dapat disajikan melalui gambar, video, atau dengan tulisan yang dapat mudah diakses dan dibagikan oleh pengguna di media sosial. Namun demikian, dakwah digital juga memiliki tantangan dan risiko tersendiri seperti masalah kebenaran dan keakuratan informasi yang disampaikan. Karena teman-teman tahu ya, banyak sekali hoax-hoax yang ada di dalam dunia digital ini. Oke teman-teman, dakwah digital dalam era milenial ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihannya dulu ya, menjangkau lebih banyak orang. Habis itu menghemat waktu dan biaya yang sudah pasti, menjangkau generasi milenial. Yang ketiga, yang keempat interaktif. Jadi yang kelima kreatif dan inovatif. Yang keenam lebih mudah diakses. 7 menjangkau lebih banyak golongan. Ya, yang itu tadi kelebihannya. Sekarang kekurangannya, kita dapat overdosis informasi, intoleransi, pengabaian terhadap dunia nyata, ketergantungan, penyebaran informasi palsu atau hoax yang sudah saya bilang. Nah, kesimpulannya teman-teman dari dakwah digital di era milenial ini adalah dakwah media digital bagi generasi milenial merupakan sarana yang sangat ampuh dan penting dalam menyebarkan dakwah.
Mengingat generasi milenial saat ini merupakan generasi yang sangat terkoneksi dengan teknologi dan sering menggunakan media sosial untuk berinteraksi, maka media digital menjadi tempat yang tepat untuk menyampaikan pesan-pesan Islami. Dakwah dalam media digital dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya teman-teman. Dan kita juga harus pintar-pintar dalam memilah-milah atau mencek validasi dari informasi yang kita terima dalam dakwah tersebut. Mungkin hal tersebut yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ada kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.